Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kita setiap malam dan menghidupkan kita kembali setiap pagi sesuai dengan kehendaknya. Itu telah berlaku kepada masing-masing kita sepanjang usia kita. Saya meninggal malam, hidup pagi, itu sudah 71 tahun. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati? Karena orang tidur tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Walaupun napas orang tidur itu lebih keras dari orang duduk. Kaum muslimin sering kita mendengar kalau orang tidur begini, bermacam-macam irama tidurnya itu. Ada yang begini ya, seperti ibu saya dulu. Kalau saya 2 kali ngaji malam itu, bapak-bapak dan ibu-ibu tuh pulangnya udah larut malam. Nah itu saya dapati dia sudah tidur. Dia begini kalau tidur. Tapi dia tidak tahu. Kaum muslimin para jemaah, karena itu orang tertidur, kalau ada orang maling berencana mengambil hartanya, dia terkecoh karena dia tertidur. Kaum muslimin, orang tidur rohnya dipegang oleh Allah. Kalau dia dikehendaki oleh Allah meninggal, maka dia tidak bangun lagi, tidak dikembalikan rohnya. Lah singke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, coba panua gantang talanjong angok bawaliat kena punyo. Dipancung talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labiannya ke kayu tulo, malam tak bisa ke ditulak, mujur tak dapat ke diraya, lah berpisah badan jodoh. Itu bahasa inangnya. Alhamdulillah, pagi ini semua kita yang datang, setelah dimatikan malam kita hidup kembali. Maka kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mudah-mudahan kita hidup ini kembali untuk beribadah kepada Allah. Amin. Yang dikamuliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ikhlas Kecamatan Ujung Batu, yang kita hormati Bapak Camat juga yang hadir pada pagi ini, Bapak anggota DPRD Provinsi Riau, seluruh bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Ikhlas. Moga-moga juga seluruh jamaah ini menjadi orang yang ikhlas. Amin. Ya Allah. Kenapa saya sebut begitu? Kata iblis kepada Allah, seluruh anak cucu Adam itu biar buya, biar ustad, biar bupati, biar presiden, biar menteri, biar pedagang, siapa saja anak Nabi Adam itu akan saya sesatkan dari jalanmu ya Allah dengan usaha saya, illa min ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi iblis angkat tangan, iblis kehilangan akal,
iblis balik kanan, iblis tidak ada daya ketika mengganggu manusia yang ikhlas. Jadi kape mana nama masjid kita Masjid Al-Ikhlas, semoga jamaahnya juga menjadi orang yang ikhlas. Amin. Ya. Setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada Nabi. Kenapa harus begitu, Pak Ustaz? Allah yang menciptakan Nabi itu dengan seluruh malaikatnya, bukan satu malaikat. Innallaha wa malaikatahu. Jadi itu jamak, Pak. Seluruh malaikat yang diciptakan Allah dan berserta Allah itu berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sudah itu kita diajak lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa harus begitu? Ini air sudah penuh di gelas. Kalau kita isi juga di atas, bagaimana dia? Dia akan tumpah ke bawah. Begitulah salawat yang kita baca itu. Tumpahan keluar itulah yang bermanfaat bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu disebut nama Nabi Muhammad, jangan lupa bersalawat. Ya kan? Pendek aja tak apa. Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Alah. Tapi Nabi saya kebanyakan kawan namanya Muhammad ini, ya kan? Ada orang pedagang, ada orang tukang beca, ya kan? Namanya kebetulan dia ayahnya Muhammad, atau tidak boleh diselawat itu. Kecuali kalau dia sakit, kita mengobatnya, kita baca salawat untuk Nabi dan kita mohon kepada Allah agar dia disembuhkan. Jadi setelah syukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, kita mulai hidup ini dengan beribadah. Awak pagi kau tak mengaji dan lupa bercerita miang. Cerita apa Ustaz? Kalau mengaji yang boleh suruh dia sama orang mencancang tabu. Tabu itu lah dicancang dari orang dari Pangka sampai ke ujung. Mana mani tabu di Pangka jadi ujung? Mani di Pangka kan? Kalau mau ulang tu dia telah tahu ujung tabu itu di Bodong. Atau apa? Tapi walaupun mani tabu di Pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam orang badia, pangkanya biasa ditanam ke ujung. Jadi kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah lagi. Kok amua kita menanam di tanah hitam kepanihan lain bertarung saleh daun kajadi suluh dinam kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangkat tabu jadi. Amin. Ya. Ujung tabu nan kita tanam pagi kok, ya kan? Supaya jadi pangkat tabu balik. Sepakat? Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, ujung tabu nan kita tanam balik. Ya, bahwa seluruh orang mukmin ini walaupun nanti ada yang transit di neraka, tapi kemudian setelah habis dosanya dibakar dia masuk surga. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, langsung ingin ke surga atau transit dulu di neraka? Mana kesukaannya? Langsung ya. Saya juga begitu ibu ya. Setiap hari saya mohon kepada Allah ya. Tidak lantai dengan kita masuk neraka. Baik itu ibu-ibu dan bapak-bapak jalan neraka
Berikut ibu-ibu kan memasak di bawah rumah, ya kan? Nah, kalau acok sendok itu masuk minyak itu akan buat entah akan pi juga dia. Kita kasih jumlah atau ibu itu bukan api langsung, ya kan? Apalagi api neraka, api yang diturunkan di dunia yang kita pergunakan untuk memasak, malah kalau dia telah besar tak bisa dikendalikan, itu sudah dibasuh dulu di akhirat oleh Allah selama 1000 tahun. Lalu basuh api, nah, masih angin, apalagi api neraka. Maka saya tadi menangis ketika imam membaca Allahumma jilni minan nar, Allahumma jilni minan nar. Ya Allah, dekatnya masuk neraka. Ya kan? Ditambah lagi hendaknya doa itu apa? Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ini kalau untuk bersama. Kalau sendirian kita Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah aku dengan rahmat Engkau menjadi penduduk surga. Jadi agar kita jangan transit di neraka ini, walaupun kita berhasil menghindarkan diri dari dosa besar, jauhi juga dosa kecil. Tapi kadang-kadang itu yang tidak bisa kita menghindari diri dari dosa kecil. Saya semenjak kerap kali ke bandara, kalau kau jual batu, dia jual pun sedih lagi. Tapi kalau ke Jakarta, ke Bali, ke Jawa Timur, itu tak masuk naik pesawat. Naik pesawat. Di bandara itu Pak, mudah mencari bau yang bersih dari bau yang kampung. Itu banyak begini bersih dan suku membuka aurat. Awak tinggal menghitung kapan dosanya, lalu nyebar. Ya kan? Amanat usaha yang tidak tua. Kalau ayam kampung kali cari baunya Pak, itu beda dengan ayam ras. Ayam ras itu jinak karena sejak dari tadu sampai Manate sampai Kanada dia itu dalam keranjang. Dan menabi ayam ras itu murah. Itu seorang itu belinya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tong. Ya kan? Bekon mengubah belinya. Tapi kalau ayam kampung, kadiam dia ayam kampung itu dia minum kue tidak ada. Jinak-jinak itu, tapi kau disorong dado. Mandapiannya lebih bisa sorang. Tidak berubah. Semua yang kampung kue macam olahraga. Kedua dari kandang kencang, ibu dan tembaga juga kuku. Kapal saya, ayam batino tak pengaruh di kuku ayam jantan. Mendaki kenyo, langsungnya gresek. Asik pula banyak katanya ayam batino. Dia terpukau dengan kegantengan ayam jantan. Kalau lama-lama dia tinggal di laki dulu, bulu lah tangga badan lama awak lakui. Jadi ayam batino buat jati dan ayam jantan, jangan sembarang ayam jantan tidak kei. Tadi ayam mana? Ada ayam jantan tadi dipaci kedua, sayurnya, kakinya, ala bisa tidak dia? Alur dipaci kedori itu. Soalnya kasih gojek macam yang tukang lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bisa dicabui
mengakuinya? Dia akui dulu. Jualnya nih, adik cabui bulunya cici. Asulah tu dia rakeh, dia pisau karakter. Awalnya nampak power. Kalau power bersih di mall pak, di negara apa tinggal itu matolnya. Jadi berkamu, alhamdulillah jadi terus astagfirullah. Kalau dicari taruh berdosa. Ya kan? Dosa yang seperti itu disebabkan oleh perempuan yang membuka aurat. Jadi setelah terlihat kita istighfar. Ya. Itu yang pertama. Amal saleh kita perbanyak, dosa yang terlanjur kita minta ampun, ditambah dengan amal sunat. Jadi yang sunat-sunat itu jangan ditinggalkan. Bapak ini kena buat 2 rakaat untuk salat sesudah bangun pada siang lah. Iya, 2 rakaat sudah belah. Sudah kita jago masuk ke kamar mandi, taharah, berwudu, salat 2 rakaat. Sebelum ke masjid. Salat 2 rakaat itu lebih besar faedahnya dari dunia dan segala isinya kalau itu kita peroleh. Mumpung apa? Kita sehat. Itu apa itu salat-salat sunat itu? Ini yang saya katakan tadi. Orang mukmin ini nanti ada ketika ditimbang dosa dan pahalanya, berat dosanya. Kira-kira kalau balik dosa dah ditimbang nanti, ya kan? Camen lah. Pasti camen. Wah, masuk neraka. Tapi Allah mengingatkan mereka tolong lihat kitab sunatnya. Ayo kalian makan. Kira jamaah masjid ikhlas dong. Acok salat tahajud, acok salat ajat, acok salat duha, acok puasa Senin. Kami suka berinfak dan bersedekah, memelihara anak yatim dengan duitnya, selalu memberikan uang ke panti asuhan, atau dia langsung di rumah menjadi bapak asuh anak yatim. Dengan amal-amal sunat itu ditonggokan ke timbangan balik, aware lah pahala dari dosa, tidak jadi itu masuk neraka transit. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk menambah amal kita dengan yang sunat. Tidak ada kami pitih untuk bersedekah, harus ia lumpur membawa pitih. Ada cara bersedekah yang lain kata Nabi. Apa itu? Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau kita tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Dikelola seperti kalian bersedekah lebih galak sebanyak. Itulah sedekah itu galak. Karena kita memperlihatkan bahwa kita tanda suka dan senang, kita hiasi dengan senyum. Tapi galak-galak seorang di tepi utara Aduh Pak, apa ya, hati-hati dan mencari. Iya kan, supaya rapi mencari sadonya gak ada. Amin, kagak ada para sawit, kagak ada ini dah. Iya kan, pokoknya tuan, nyong optimis kata pilih. Iya, tanya tuan tak pilih. Kau muslimin melo kalian berubah mana? Yang dia tadi kalian satu melo mati yang dalam dia, mati yang dalam dia, mati yang dalam dia. Kalau ada yang bertanya ini, punya mampir datang pimpin. Itu adalah jadi caleg kau pertama iman
kok tidak terpilih sabar. Jadi pikir mana kerana ujung-ujungnya awak kata dalam Islam tu ilmu mantasya. Bagi yang sini Allah bagian kekuasaan tu kaulah mendikandainya. Pak Jokowi mana jadi presiden 2 kali periode. Kira-kira orang nantak memilih beliau tak suka beliau kalau tak. Tapi takdir Allah inyo jadi presiden tu. Ingat. Jadi sana tak sana awak melaki inyo habis periodenya, kita harus menerimanya sebagai presiden. Ingat. Kalau bicara cowok panjang awak berarti bicara cowok Allah. Nama memilihnya itu Allah. Apanya kawan yang bicara cowok dalam apa? Macam-macam bagian galanya. Berdosa kenapa? Main orang. Iya. Berdosa. Lagi-lagi ada apa masuk KP itu dia bisa apa pun dia. Tidak. Macam itu. Ya. Jadi awak kaum muslimin melaki periodenya nanti, ya kan? Itu harus terima itu presiden kita. Barangnya awak mencari cowok dia tak bisa main lo ke bawah kalau punya kurui. Cuma ada hebatnya. Iya. Balapti dengan pengawal pengaman presiden apa mencari cowok yang dia dari jauh itu dosa apa? Jadi kita kaum muslimin pada jemaah yang terhormat bagian Allah lagi. Itu ada, kok ada bapak-bapak nan dari komunitas ustaz, tapi paham dulu politik, ya kan? Apa cari suatu partai yang bisa aspirasi bapak sejalan dengan partai itu? Tapi dia apa? Bagaimana bapak biasa wirid khutbah Jumat taruh datang apa tiu ada di padang Ustaz Hamidi jadi ketua di DPR tapi tak pernah menempuhkan wirid khutbah Jumat. Dia hanya tak bayar reses dari kalau meninggal khutbah. Ketika nyoba khutbah tu tak pakai otorinase. Asal pun nak ketibuan yang tak pilih orang saji suku je asal begini kita tidak apa dan Ustaz jadi anggota DPR kok ada duduk di DPR lalu lambang siko tu ada piti itu tak ada rasa gaduh awak ya iya kan pintu tu bertutup ke malam tak mau jadi orang kedua khutbah Jumat tak baik wirid tak baik alasan macam aku sampai dan tak jadi resiko dia tak ada apa ya kan kira jadi 5 tahun nak kedua tak terpilih malam pun saja wirid dan terima orang tapi kalau melalui Ambo kalau lah ustaz terkenal di suatu daerah istiqamah saja ustaz itu. Jadi ustaz itu tak perlu binti. Ya, dari anggota DPR itu binti DPR. Kamu tawaran apa binti saja viral berapa? Jadi yang memberi rezeki itu Allah, bukan jabatan awak. Ada orang dah sukunya menyarankan anaknya ke pesantren itu jadi lapai dan terawang rancang sekolah di SMP tawi ke SMA kemudian ijazah negeri mudah mencari kerja telah sampai kuliah S1, S2, S3 tapi takdir Allah tidak jadi pegawai negeri lupa ini orang cerita je cuma kau bersyukur je kalau tak istri kau guru je. Maka kerajaan
majunya gini Pak, S2-nya itu mencukur rambut. Ya, tapi alhamdulillah Ustaz, aku bercukur banyak orang bercukur rambutnya. Data nanti aja apa? Yang cukuran sih orang lari kalau kita orang pe. Jadi rezekinya jadi tukang cukur walaupun sekolahnya tinggi. Atau takdir Allah. Iya kan? Kita harus percaya itu. Ada anak orang kaum muslimin bukan orang Arab, tapi anak orang Sunda. Bapak, Budi, Ibu mungkin tahu ya bahwa orang Sunda itu keseniannya jaipongan. Tapi sekarang ada anak orang Sunda jadi imam di Arab. Karena kepiawaiannya menguasai ilmu Al-Quran. Barang gajinya 3,5 miliar sebulan. Kau dibalikan ke pemain berapa kilo tu? Asyik menggajinya sebenarnya Allah. Jadi pokok itu ada di surah Allah mengabdi. Ustaz mengabdilah secara ustaz kita. Anggota DPR mengabdilah kepada Allah secara anggota DPR kita. Karena kita ujung tombak rakyat. Kalau itu perjuangan Bapak jadi anggota DPR, saya yakin setiap Bapak bergerak dan pulang ke kantor itu dapat pahala. Tapi kalau dia minta proyek itu sudah sakit, iya kan? Proyek, lama minta proyek. Lama ini dari besok. Aku mulai jalan. Bagi Allah mudah. Oh jadi raja orang hebat lah Firaun. Hancurlah. Jadi kaisar kita banyak kaisar-kaisar yang lalu dihancurkan oleh Allah. Namrud, Firaun. Oh jadi orang kaya di Banggaan tak boleh modal banyak. Contoh Karun, aku rasa orang terkaya di dunia sekarang belum sekaya Karun. Jadi dimenjauhkan bukan orang terkaya mungkin dimenjauhkan Allah. Sedunia bah orang terkaya sekarang belum sekaya Karun. Untuk membawa anak kunci kamar hartonya itu 25.000 untuk akhir-akhir beranak kuncinya. Akhir-akhir berapanya kamarnya. Serta dengan ditelan hartanya oleh bumi. Makanya saja di dunia kalau ingin masuk surga jangan sombong itu sifat Allah. Allah sombong dan dia memang pantasnya sombong. Acuknya ulang tu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Di dalam surah ayat kursi apa kesombongan Allah? Ia katanya sahabatnya. Wala yahuduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Langit dan bumi dan segala isinya yang banyak ini bagi saya mudah mengurusnya. Kenapa? Wa huwal aliyyul azim. Tak bisa membantah betul. Memang di bawah kendali Allah semua. Jadi kalau awak memakai sifat sombong, itu berdosa awak. Jadi awak padi apa adalah walaupun di kota itu tinggal itu berjalan-jalan nampak padi di sawah. Padi lalu buah, lama masak. Ada bedanya padi di sawah lalu buah itu antara dengan berisi dengan nampu. Ada. Kalau nanam polu seperti itu tinggi, dan berisi itu ada cepat yang pokok, ambo tinggi semampai gagak, waam pendek bungkus.
Isi berisi lawang gagak boyo bungkus. Ketika orang menyati dari sebilang lain. Ketika malambui lain dalam bilang lain. Ketika mangin lain yang orang. Tapi sudah tu badan tersisir. Padi baisi tadi jatuh ke lapik ke. Padi ampo tabang keluar. Padi berisi tadi dah tahu dimasuk kano. Kemudian dihitung barang zakatnya keluar. Dan kedua zakat. Sudah tu badan dibawa kain ler. Di kakak ujung jari diindam di tampi kain. Ditumbuk di ler. Sudah jadi balik, diindam balik. Dipilih harta cie-cie. Dibasuh jual pandan, dimasukkan ke dalam periuk, tadarang tungku batu tiko, basilam kayu di bawahnya, di sini nabi mengkuih. Puntung dihelo disuruti, masak nasi kambang bunga limau. Nyowo kali orang periuk, nyowo sambalado, nyowo yang macam sapi. Aku jadi itu di tangan kemunculan. Bismillahirrahmanirrahim. Barat terhormatnya padi dari sini. Padi yang pola apa? Baru hujan bapaknya sedalam sawah. Dia pun badan tak lama. Kenapa? Karena isi dong. Orang kan ke sawah balik nyoba ka sama jejani. Aku di kota Baka tu lah padi yang po maratok namanya ratok padi. Asal nama lagu itu nama anak suku mendengar lagu siapa lagu itu Zalman dan Tiaramon Tiaramon itu dia dikasih pasangan si Zalman itu kalitanya baan yang melakukan ratok padi pokoknya lah tidak. Nggak itu bisa karena ini kasetnya. Ada yang boleh tak karena ada bantunya sih, dia baik. Ini karena bantunya. Tidak, tak karena ada yang bawa coba begini. Lapis nandari pasal rasul kalau di dalam lapis nandari. Itu tuh. Untuk orang menanginya tu. Tapi kalau ambil jubur itu abdi hari ini jangan kita apa tu biasa lapis dari pasal masuk. Anda menjalang simpang jagung kakidah kebahagiaan. Malam bana bo jadi padian po. Ni nak sama masuk karung di sisi hari kita dia. Ya. Jadi itu dan sombong padi lembu. Jadi orang sombong padi lembu kan nanti masuk neraka, masuk neraka. Sudah lalai. Kalau ingin masuk surga, dirikanlah salat berjamaah subuh ini di masjid. Jadi rumah cari dapat di TV seberangan di tangkok singo nama isi aja kawannya. Habis itu juga salah seorang rumahnya tangkok di singonya itu ada taman ke masjid dan jadi meluluhkan perasaan lewat ini Pak. Apakah ngapain lalu saji menunggu? Tadi malam kok bajalan lah apa yang mengaji kata Nike namanya kok bajalan mungkin 3 kali bercakap dari mau oleh berpen jawab oleh Ustaz Bapak Ibu jalan dari Siti Jalawi tapi setelah tiba di sana kiro perkampungan Ranca musajinya Ranca dia sudah begitu semangat orang membangun rumah ibadah ini. Mungkin dan jadi waktu membangun musajid itu buah pikiran.
Nan kayu mungkin menyumbangkan basi, menyumbangkan semen, menyumbangkan koral, menyumbangkan kasih. Iya kan? Nan tado sebagai nyoba itu hari kesenan gak 2 jam, gotong royong menjadi tukang. Iya kan? Maka terciptalah masjid indah. Iya kan? Amal ramai kan susah. Semua juga membuat tandu, dia tahu apa tandu. Dan pemikul main ke. Ada dijak Pak RW kawan kawan jangan meminjam juga ke masjid lain. Kita boleh lolah karena main ke. Jika apa sama-sama orang bagi gue sudah karena main. Tunjuk tanya di Pak RW ni, Asia kau makai dulu. Asal dulu tulah-tulah. Ujian ini tidak ada Pak Islam ini. Padahal pinti banyak masuk di kerana Ajiku kini banyak orang membangun muzaji rancak pinti yang keluar yang dapat berjemaah lagi itu tidak. Iya Pak, dapat. Padahal tinggal lagi muzaji. Masih apa lagi? Dia. Jadi banyak sekali juga persyaratannya untuk masuk surga ini. Apa kau salat berjamaah Pak? Iya. Salat awak di rumah ini Bapak, salat subuh tadi. Ingin awak pahala sama jadi masjid ikhlas Pak. Kita ulang 27 kali lagi. 27 kali 2 rakaat. Ada barang sudah itu. Tapi kalau pergi di masjid, hujan dari subuh itu pakai payung. Sekali salat 27 kali lipat dari pahala dan salat di rumah tadi. Cuma waktu Pak menerima Pak pola biasa materi. Jadi pahala kurang yakin Pak. Iya, kena coba menerima Pak materi. Setelah Pak dan ASN nala pensiunnya ke menerima binti pensiun ada. Iya kan? Nah, salam kerajo itu jo. Sedangkan upah dan dijanjikan Allah salat berjamaah itu tidak materi. Tapi kok nyetuka ya Allah kira mira. Baca Allah menuka nyopasanan ke malaikat ya Allah. Beko kalau datang umat ambo salat berjamaah ke masjid, orang kagak kakek pintu masjid itu asyangan baik masyarakat jamaah 27 kali kau. Ya, apakah mereka dengan juga membaik? Siang keluar lebih 27 kali kau. 5 waktu kita salat 5 kali 27 kali kau marah sampai baik sekali. Mungkin awak tak membagi baik, tapi menggali baik karena banyak tapi bagaimana kita merubah keyakinan bahwa pahala itu tidak semuanya dari benda, tapi Allah menjanjikan yang besar itu nanti di akhirat. Saya doakan seluruh jemaah Masjid Ikhlas yang datang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Naim. Kemudian hidup ini mendapat surga dunia, anak-anak saleh dan salehah, rumah tangga sakinah, dan diliputi oleh rahmat dan berkah. Amin. Itulah tausiah kita pada pagi ini. Maka kita diingatkan oleh waktu subuh, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi maaf juga. Ibu-ibu nalalo ayam lalu maafkan. Memang begitulah kalau kita mendengar, karena kita tidak aktif. Tapi kalau kami Ustaz, tidak bisa lalu beramai diri. Jamaah yang berbahagia. Nah jadi sudah begitu.
Tapi kalau orang mendengar dia sosial long, karena dia tidak berkata-kata. Ya, kamu aja Joni pak, pagi itu dari suara mendengar. Kalau malam dia lalu dia. Itu dah dia. Tapi Pak Arno yang datang, Satyo kamu baik kemari, nama menjapui ke Sumatera Baratnya. Mudah-mudahan di Joni kota ke jadi kota DPR. Sudah pun masuk serugo nanti. Dan segala usaha yang tadi diberkahi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga semua kita. Ambo doanya bu, ambo ini bocor. Kalau dapet ibu-ibu kue ambo, teh tak pakai gula, teh nyopai, siram juga ya. Minta bokok dapet pagi lo ayamnya kebarangnya siram teh so pakai-pakainya ya kan. Itu untuk udah bocor mungkin dan masuk angin baik ke telikik malam ya orang kayak umur 71 tahun jadi dia maaf Bapak Ibu. Semoga Allah memberkahi kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.